adalah sang legendaris martial arts. Bruce Lee, mari kita bahas perjalanannya selama hidup sampai sudah berbeda dimensi dengan kita. Bruce Lee adalah seorang aktor bela diri Hong Kong. Beliau lahir di Francisco pada tahun 1940. Masa kecil hingga remaja tinggal di Hong Kong, lalu berkuliah dan berkarir di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, semasa hidup, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Ada beberapa kemampuannya yang terkenal yaitu bermain pingpong dan menyalakan api dengan nunchak. Film-film kungfu beliau sangat populer di seluruh dunia, bahkan sampai saat ini, banyak sekali yang terinspirasi olehnya. Semua kemampuannya itu ternyata sudah ada dari sewaktu kecil. Beliau berkata, sewaktu kecil jika ada yang dia tidak sukai atau yang menggelitik hatinya maka akan diajak ribut, apalagi dengan anak yang suka membuli, dia sangat membencinya, dan akan berhadapan dengannya. Di saat itu Bruce sudah bersama Sifu Ip Man. Bruce menganggap beliau seperti ayahnya sendiri. Bruce berkata bahwa Sifu Ip Man adalah sesosok yang hangat, wise, big heart, the real love, kasih sayang yang sebenarnya. Bruce terkadang sangat merindukan beliau ketika berada di Amerika. Sifu Ip Man terkadang juga mengunjunginya. Semua kemampuan Bruce juga bukan hanya didapatkan begitu saja. Beliau mengatakan bahwa semua itu butuh proses, perlu latihan yang ekstra. Agar kamu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, berlatihlah satu jurus 1000 kali daripada berlatih 1000 jurus sekali. Itu juga terinspirasi dari Sifu Ip Man. Ketika Bruce sedang menunggu jadwal syuting di Barcelona, banyak sekolah yang mengajak tanding persahabatan dengan Bruce. Hampir 12 sekolah yang invite, tetapi tidak semua bisa di-attend. Bruce tidak pernah mengajak langsung para guru bertanding kecuali dari gurunya sendiri. Itu juga selalu di private, karena beliau selalu mengajarkan kefokusan, ingin lawan fokus ke dia. Pada saat banyak orang, itu hanya akan menjadi tontonan, bukan suatu hal yang bisa diajarkan. Ketika private lebih bisa dapat pengajarannya tanpa harus merasa malu. Di saat itu Bruce sudah dikenal oleh seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa dia adalah sang pakar bela diri, Hong Kong superstar. Akan tetapi semua orang tidak menyadari kalau di balik semua itu Bruce telah menahan sakit yang begitu lama. Sebenarnya saat akan beranjak umur 30 tahun Bruce sudah merasakan ada yang aneh terhadap tubuhnya. Selalu sakit pada kepala, akan tetapi selalu diabaikan. Karena dia berprinsip kalau dia tidak boleh cengeng. Bruce hanya ingin berfokus pada karirnya, karena profesional adalah profesional. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, badan tidak sanggup lagi menopang semua keekstriman dia. Dokter juga mengatakan seperti itu. Akan tetapi Bruce tidak ingin berhenti. Begitu suka dan cintanya beliau dengan martial arts. Dia tetap harus menginspirasi banyak orang. Ingin ketika hidup menjadi Bruce Lee yang terkenal, karena nilai-nilai kehidupan yang diberikan olehnya. Di tahun 1973 Bruce pun menghembuskan nafas terakhir. Bruce berkata bahwa ketika itu dia juga melihat sesosok malaikat maut membawa sabit. Dia yang mengeluarkan roh dari badan kasar. Kita semua juga akan bertemu dengannya ketika meninggal nanti. Tergantung yang hitam atau yang putih. Lalu di saat itu juga sudah ada yang menunggu untuk membawa Bruce ke perjalanan selanjutnya. Akan tetapi Bruce tidak langsung naik. Dia masih ingin melihat keluarganya untuk yang terakhir kali. Lalu Bruce pun mendatangi istri dan anak-anaknya, rekan-rekan kerjanya dan beberapa saudaranya. Lalu Bruce pun naik, itu terhitung sekitar 2 minggu. Saat ini beliau sudah berada di suatu dimensi. Beliau mengatakan bahwa di sana sangat hening, tenang, damai. Di sana tidak terpaut waktu lagi, hanya seperti mendung yang berkepanjangan. Sangat nyaman untuk bermeditasi. Beliau sering bermeditasi. Dan sudah 50 tahun lamanya ukuran dunia manusia, beliau masih di sana. Bagaimana ukuran waktu di sana kita tidak tahu. Dan apa tugas selanjutnya yang telah dipersiapkan untuk beliau kita juga tidak tahu. Itu semua adalah rahasia Tuhan. Inilah pesan dari Bruce untuk kita semua. Jangan ragu untuk kalian memulai apa yang ingin kalian lakukan. Passion itu nomor 1. Jangan menyerah. Sesusah apapun kamu di luar sana, tetap harus beradaptasi dengan keadaan.
Be like water. Terima kasih sudah menonton. Buat kamu yang suka dengan cerita spiritual seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih.